Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Davi sebagai Dr. Rajiman Winjodiningrat, Mutiara sebagai Raden Panji Suarso, Adriano sebagai Insinyur Soekarno, Riri sebagai Muhammad Yamin, Devi sebagai Supomo, Michael sebagai Ichibamase, saya sebagai Alexander Andres Maramis, dan narator Afrina sebagai Muhammad Hatta ingin menampilkan peristiwa sidang BPUPKI Perumusan Pancasila. Sebelumnya, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Dan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Pancasila dirumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang hari ini. Saudara-saudaraku semua, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengkokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang kali ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan dalam membangun negeri ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang sudah saya tuliskan, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengharapkan seperti ini? Itu semua karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita memegang teguh toleransi dalam beragama. Hal ini merupakan pencerminan dari periketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Untuk membuka sidang yang kemarin kita laksanakan, marilah kita buka sidang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Saya akan menyampaikan pandangan saya. Terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keluarga rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah mendapat saran dari seorang teman, saya akhirnya memberi nama 5 dasar negara ini dengan nama Pancasila. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Setuju. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila bisa diterima? Baiklah, silahkan anggota hadirin sidang menyampaikan pendapat tentang nama Pancasila. Saya selaku perwakilan dari anggota sidang mengatakan setuju dengan Pancasila. Baiklah, saya rasa semuanya sudah menyetujui nama dasar Pancasila. Adapun hal yang akan disampaikan wakil Jepang, Mr. Ichibamse. Konnichiwa, saya menerima usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang.
Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan usulan tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada wakil yang telah menyampaikan tentang landasan negara. Nama dasar negara pun sudah ditetapkan, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumus dasar resmi negara Pancasila tersebut akan dibahas oleh rapat panitia 9. Dengan demikian, sidang yang pertama BPUPKI ini kita akhiri. Selanjutnya sidang BPUPKI kedua. Setelah BPUPKI di Bedong pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, maka itu dilaksanakan tugasnya dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara ini di dalam hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Bukan begitu, Suroso? Benar, Maramis. Walaupun pada sidang pertama lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan I.R. Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suroso. Seperti usulan dasar negara Bangsa Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Muhammad Yamin? Begini Soekarno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, bukan? Benar, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, peri kebangsaan. 2. Internalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua ini, yang kemarin sempat kita tertinggal, kita menentukan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang lalu. Sekarang Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia merdeka pada undang-undang dan tentang hukum undang-undang. Ya, tumpukan undang-undang dasar dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh panitia 9 dengan sedikit perubahan. Iya, Maramis. Sedangkan batang tubuh undang-undang dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang undang-undang dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh penghalus bahasa. baiklah, setelah selesai merancang undang-undang dasar negara peserta baiknya, berikutnya akan Jepang yang menentukan. Dengan ini, sidang saya selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.